Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejauh ini belum menemukan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu dianggap janggal karena sebagai penanggung jawab tertinggi penggunaan anggaran Provinsi Sumatera Utara, Bobi seharusnya sudah diperiksa menjadi saksi. Ketiadaan nama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam daftar saksi kasus korupsi proyek jalan memicu pertanyaan, khususnya Hakim Pengadilan Negeri Sumatera Utara yang mengadili perkara ini. Namun KPK ternyata punya alasan tidak memeriksa Bobi Nasution menjadi saksi. Selama kasus ini diusut, penyidik KPK mengaku tidak pernah menemukan adanya fakta mengenai keterlibatan mantan wali kota Medan itu. Tidak dipanggil itu ya. Ini bisa saja terjadi pada saat penyidikan saksi-saksi yang lain itu tidak mengungkapkan namanya, tidak mengungkapkan keterkaitannya terhadap perkara yang sedang kita dalami. Nah, ketika di persidangan, yang bersangkutan saksi ini kemudian menyampaikan, mengungkapkan keterkaitannya, makanya karena di dalam berita acara atau di dalam berkas belum ada, maka hakim memerintahkan kepada jaksa untuk memanggil. Kita juga menunggu nanti setelah dipanggil oleh majelis, kemudian kita akan ikuti seperti apa keterangan yang diharapkan oleh majelis. Pakar hukum pidana Hipno Nugroho menilai tanpa adanya pengakuan dari saksi-saksi lain, sebagai gubernur, Bobi sudah sepatutnya diperiksa. Apalagi kebijakan mengubah dan menggeser APBD untuk proyek jalan senilai 231,8 miliar rupiah menjadi biang kerok terjadinya kasus korupsi ini. Tingkat penyidikan, apakah dalam suatu persidangan. Nah, ini jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan, kan gitu kan. Tadi sampaikan, ini perintah, inisiatifnya dari siapa? Inisiatif, karena ini apa ya, sebagai aktor dalam arti pemegang kuasa. Kita dalam suatu sistem, Pak, pemegang kuasa itu adalah kuasa anggaran gubernur, kan gitu lah. Gubernur merestui karena apa? Pergeseran. Lah, oleh karena itu dalam seperti ini, memang kayaknya ada suatu ketakutan tersendiri dalam perkara ini. Ada sesuatu yang disembunyikan, kenapa gubernur tidak menjadikan suatu terperiksa? Nah, yang ingin tanyakan sekarang, hakim akan melihat, kalau itu suatu objektivitas, mau tidak mau Pak Gubernur harus diperiksa. Kendati belum ada saksi yang mengungkap peran Bobi Nasution, belakangan terungkap adanya foto-foto kehadiran Bobi saat survei proyek pembangunan jalan di Padang Lawas Utara. Foto itu ditujukan jaksa KPK dalam persidangan kasus korupsi di Dinas PU dan Tata Ruang Sumatera Utara 3 hari lalu. Bobi saat itu disebut ikut berkendara off-road saat proyek pembangunan Jalan Sipongot, batas Labuan Batu Selatan, dan Jalan Hutaim Baru, Sipongot. Saat itu Bobi melakukan kegiatan tersebut bersama ex-kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting. Tim Liputan Metro TV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan meminta JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam sidang kasus korupsi jalan. Namun KPK menyatakan dalam pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan belum ada yang menyebutkan nama Bobi sebagai pihak yang secara langsung terkait sehingga tidak ada dasar yang kuat untuk memanggilnya. Kita akan membahasnya bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat sore. Selamat sore Mas Iqbal. Dan mantan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Sumatera Utara, Elvenda Ananda. Bang Elvenda, selamat sore. Iya, selamat sore Mas Iqbal. Bang Saud, Bang Elvenda, terima kasih sudah bergabung. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bang Saud, seberapa penting kesaksian Gubernur Sumatera Utara Bobi kalau melihat konstruksi kasus ini, Bang Saud? Ya, itu kan yang paling utama kan itu bahwa ini menyangkut anggaran di daerah yang saya per hari ini masih kita terbatas mengenai kebenaran informasi yang terjadi pergeseran sampai 6 kali yang disebut dan di persidangan juga disebut. Sehingga kemudian kalau kita bicara siapa KP-nya, siapa kemudian timnya di bawah, apa benar Bobi megang kalkulator tiap hari terus ngitung-ngitung keluar 100 berapa miliar gitu, enggak juga kan. Yang megang kalkulator orang lain yang merintahkan ya pasti Bobi. Kalau nggak dia merintahkan juga salah gitu, ngegeser-geser sampai kayak gitu berapa kali. Kalau media atau siapapun belum berani mengatakan ada niat jahat di sini, tetapi kalau kita bicara dasar dari penggeseran itu tentu ada, kalau tidak tentu ada niat jahatnya. Jadi artinya peraturan di atasnya mulai dari peraturan perundang-undangan, terus peraturan menteri,
terus peraturan-peraturan lain yang di atasnya, yang mana yang berpotensi digeser-geser sehingga tidak sesuai peruntukannya. Common sense kita sangat sederhana, pergeseran itu nggak sembarangan, kecuali kalau ada dalam hal 3 sampai berapa syarat itu ya, ketentuan darurat. Jadi kalau mau bangun jalan kita tutup dulu jembatannya. Kita sekarang pindahkan uang itu untuk kemudian tuh di Langkat ada kebakaran besar yang menimbulkan bla 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 gitu. Jadi ada kedaruratan di situ. Sehingga kemudian menjadi menarik ketika ada cerita off-road, ada menarik ketika kemudian dibicarakan di luar dari time frame, terus ketemu dengan pekerja proyek dan yang lain-lain berikutnya. Artinya gini, kalaupun penyidik di KPK tidak paham betul ketika itu kejadiannya, mereka tidak akan mengikuti kasus ini, dan OTT ini nggak akan pernah terjadi. OTT itu terjadi kan karena memang sudah ada peristiwa pidana sebelumnya, didalemin, diikutin, di surveillance, lakukan penyelidikan, terjadi lagi peristiwa pidana itu. Jadi by definition-nya kita tidak ada keraguan dengan maksud hakim untuk memanggil, untuk menjelaskan yang sebenarnya menurut saya itu udah harus ada di apa namanya, itu strategi penyidikan bukan ya, harus ada di penyidikan kasus terhadap Topan sendiri gitu. Artinya dari situ sudah terlihat sebenarnya siapa berbuat apa, serangkaian niat jahatnya sudah nampak terlihat dari awal. Jadi kalau oke, nanti hakim akan mereka juga menggunakan imajinasi mereka untuk kemudian ini mengembangkan, dengan asumsi hakim-hakim kita masih banyak yang baik, mau mengembangkan keadilan tanpa memandang siapapun orang itu, ya kita berapresiasi itu. Persoalannya kembali kan selalu publik menganggap KPK ini masih bisnis as usual. Nah, kalau dari strategi itu kan saya selalu mengatakan udahlah Pak Prabowo ganti itu undang-undang KPK, ya kemudian bikin perpu, karena mereka masih bisnis as usual. Jadi sepertinya bahkan nggak paham bahwa Pak Prabowo per hari ini kan sudah 26 kali bilang negeri ini parah, terakhir di depan PKS itu. Jadi kok kita nggak bisa tafsirkan ini untuk bisa cepat, gitu Mas Iqbal sementara. Baik, artinya itu kan sudah melalui proses, bahkan sudah ada di peninjauan langsung ke lapangan. Apalagi pergeseran ini kan berdasarkan peraturan gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Mas Bang Alvenda, kalau berdasarkan temuan dari Fitra Sumatera Utara sebelumnya, apakah alasan bahwa nama Bobi Nasution sama sekali belum disebut dalam pemeriksaan saksi sehingga dasarnya tidak kuat untuk memanggil Bobi? Bagaimana Anda merespon soal itu? Ya, saya pikir kalau fakta persidangan tanggal 2 itu jelas bahwasanya ada menyebut nama Bobi. Waktu hakim bertanya apakah dia ada melapor, ada katanya. Nah, dia melapor soal hubungan program-program visi misi dia masuk ke dalamnya. Nah, itu satu hal yang patut dicatat di tanggal 2. Nah, kemudian yang pertama itu soal pergeseran anggaran. Nah, ada permintaan hakim untuk meminta kehadiran Bobi Nasution. Nah, ini fakta-fakta persidangan ya. Nah, kalau dari sisi kebijakan tentunya pertama dari struktur antara kepala daerah sama TAPD itu dalam mekanisme anggaran itu sudah jelas. Fungsinya juga sudah jelas. Ada fungsi instruksi, ada konsultatif dan ada koordinatif. Itu jelas di dalam struktur TAPD dengan kepala daerah. Nah, artinya sebagai koordinator itu Sekda, kemudian sekretarisnya Badan Pengelola Keuangan Daerah, nah kemudian anggotanya masing-masing TAPD atau OPD terkait. Nah, kalau dilihat dari struktur tentunya apa yang sudah dianggarkan tentunya dilaporkan secara struktur. Nah, kalau ini idealnya begitu, tapi kalau kita membuka peraturan gubernur yang 4 kali ya, Bobi merubah 4 kali. Kalau 2 kali itu waktu itu Fatoni yang merubah. Nah, yang terjadi kenaikan itu pada saat terakhir waktu di zamannya PJ Fatoni dengan terakhir Pergub nomor 25 itu terjadi kenaikan signifikan. Nah, kenaikan signifikan dari 669 miliar naik menjadi 1,36 triliun. Nah, ini yang
terjadi kenaikan anggaran. Nah, kemudian yang dipakai di dalam dasar menimbang adalah dasar situasi mendesak, situasi yang situasional sifatnya gitu. Nah, ini yang dipakai sebagai dasar menimbang pergub tersebut. Nah, padahal pergub di awal-awal itu tidak memasukkan kata-kata menimbang tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya sebenarnya. Kenapa dimasukkan klausul tersebut? Nah, kemudian kalau saya ikuti terus, ini kan sudah perubahan APBD. Perubahan APBD justru tidak memasukkan peraturan gubernur tersebut yang 6 itu. Justru dia kembali ke awal pertama sekali gitu. Nah, ini yang kelihatannya menjadi aneh di dalam urutan kebijakan yang dibuat oleh Bang Elvenda. Artinya supaya tidak terdengar aneh dan supaya terang benderang, kesaksian Bobi penting dong untuk membuka istilahnya kotak Pandora ya dari kasus ini supaya terang benderang, Bang Elvenda. Ya, seharusnya pertama dia membuat pergub, karena yang kasus proyek jalan di Spiongot dengan batas Labuan Batu dan Hutai Baru dan Spiongot itu tidak ada di APBD murni. Nah, artinya apa? Itu bukan kebijakan PJ sebelumnya. Jadi itu adalah kebijakan yang dibuat di pergeseran anggaran yang setelah Bobi. Nah, dari sisi regulasi pastilah Bobi bertanggung jawab karena dia menaikkan anggaran yang cukup signifikan dari anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dari sini saja sudah harusnya dia tahu, karena memang dari sisi regulasi dia itu sebagai penanggung jawab dari APBD, begitu. Oke, baik Bang Saud, tadi Anda menyatakan KPK ini kan istilahnya business as usual ya, tapi kalau melihat ini kan unusual practice gitu ya. Nah, Anda melihat sejauh mana keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini? Apakah kok sampai harus menunggu penyebutan nama secara spesifik itu yang dijadikan alasan oleh KPK? Bagaimana Anda melihat keseriusan KPK? Bang Saud? Itu yang kita belum melihat bagaimana TikTok atau katakanlah pembicaraan antara antara penyidik dengan Bobi, sehingga kemudian sama penyidik dengan Topan ya, untuk kemudian bisa menjelaskan apakah memang Topan di sini mengunci mulutnya gitu. Ya kan, apa sudah dibuka semuanya, sehingga kemudian penyidik hanya tinggal mengubah strategi. Syukur-syukur mereka nggak masuk angin gitu ya, tapi karena Topan udah pasti Topan harus membuka semuanya dong. Ya nggak, kecuali kalau dia mau melindungi bosnya gitu, dia harus jelaskan. Artinya bisa aja jangan-jangan ngomongnya begini, ya Pan, gue ikut gue, yuk kita ke sana, kita bangun sana gitu kan. Artinya dia tetap atas perintah gubernur gitu. Nggak ada juga dia engineering sendiri. Emang berani sendiri pergi ke Spiongot sana, manggil teman-temannya. Yuk kita jalan-jalan, yuk kita ini, padahal belum ditentukan uangnya gitu. Nanti gua ngomong deh sama gubernur, bisa. Apa ada kayak gitu. Nah, maksud saya kan kondisi-kondisi seperti itu penyidik yang tahu. Nah, itu yang menurut kita. Makanya sekarang saya katakan business as usual. Pada bagian lain kita udah teriak hampir setiap hari memberantas korupsi. Berantas korupsi itu bukan hanya harus menjarakan menteri, enggak. Semua kita ini, karena yang diukur itu adalah ketika peristiwa pidana terjadi, Anda harus lakukan itu dengan tuntas, tanpa harus melihat siapapun gitu ya kan. Ya, jadi lucu kalau umpamanya Bobi sendiri harus tanggung jawab, dan banyak case di daerah ini kan cenderungnya kayak begitu. Ada kayak seperti political mindset yang harus mengamankan seseorang ya, dan itu yang menghantam indeks persepsi korupsi. Ya kan, ini kan common sense kita aja. Mana ada juga. Urutannya seperti apa sih Bang Saud kalau dalam proses di KPK itu urutannya seperti apa sampai ke level memanggil dalam hal ini Gubernur Bobi Nasution? Ya, penyidik memang tetap akan menggunakan imajinasi mereka siapa yang prioritas. Pimpinan juga tidak bisa memendalikan atau memaksa atau apa, tapi pimpinan bisa manggil. Nah, makanya kalau case-case yang tertentu saya nggak pernah nggak pernah saya kasih mereka menggambar sendiri, saya gambar sendiri aja. Kamu dari sini geraknya, nggak bisa, ini begini. Nanti dalam evaluasi pun kalau ngotot tuh mereka saya marahin tuh. Kamu diam di situ. Nanti kamu itu kayak pembelanya dia tuh,
Saya tahu kasus ini. Jadi maksud saya pimpinan yang berlima ini harus tahu detail-detail itu sehingga dia bisa berdebat dengan penyidik. Ini loh, ini bukan soal menantu presiden. Nggak ada dulu cerita lama ini menantu presiden itu nggak ada cerita. Jadi kalau begitu gimana dong? Yang gubernur yang tidak menantunya siapa-siapa dipenjarain gitu. Maksud saya gini, of course praduga tidak bersalah, Bobi kita nggak bisa kita anggap dia ini. Tapi kan kita tidak melihat ada titik terang yang tata kelola penyidikan ini dilakukan seperti sebagaimana yang umum gitu. Nggak banyak juga kalau umpamanya hakim memerintahkan, berarti hakimnya kan udah gatal juga kan. Lu panggil lu, gue pusing nih, kok nggak lu ngetanyain dia tuh, kan bisa aja begitu kan. Jadi baik, hakim kita anggap juga dia konsisten. Durasi kita sudah habis, Bang Saud. Bang Elvenda, jadi apa yang seharusnya ditunjukkan oleh KPK untuk menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus ini, Bang Elvenda? Ya, sebenarnya KPK harus patuh pada perintah hakim. Pertama, menghadirkan Bobi Nasution. Kemudian yang kedua, membuka sprindik baru terhadap pergeseran anggaran. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya harus dikonfrontasi dengan mekanisme bagaimana penyusunan anggaran itu. Nah, kan ini kelihatan PJ Sekda kan kelihatan muter-muter dan tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya gitu. Padahal dia ketua TAPD, koordinator. Koordinator itu tahu detail sebenarnya dalam mekanisme anggaran, di mana kemudian seperti apa itu sebenarnya koordinator yang paling paham ketimbang kepala daerah. Tetapi kelihatan koordinator tidak ini dalam hal teknis ya, dia seolah-olah tidak tahu, padahal dia yang menerima perintah sebenarnya dari atasannya untuk mana saja yang harus dikerjakan. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan hakim untuk mendesak jaksa KPK untuk menghadirkan Bobi Nasution di sini. Nah, kemudian membuka sprindik baru itu saya pikir itu suatu perintah gitu. Terima kasih Bang Elvenda dan Bang Saud sudah bergabung dengan Prime Time News. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.